يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat bin Badani Tempo LCMA, asal perguruan tinggi dari Institut Agama Islam Stiba Makassar, salah seorang peserta PKDP tahun 2025, angkatan yang ketiga. Insya Allah akan membawakan video pembelajaran dengan judul Mutawatir versus Ahad, yang akan mengangkat pertemuan kedua dari mata kuliah Mustalahul Hadis yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap bersemangat semuanya menyaksikan video pembelajaran ini dari tempat masing-masing, dan semuanya mudah-mudahan semakin memahami bahwasannya belajar adalah salah satu di antara kewajiban kita semua, dan ia merupakan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari mata kuliah Mustalahul Hadis yang pertama. Kita akan mengangkat materi mutawatir versus ahad. Ya, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang apa itu mutawatir dan apa itu ahad. Ya, dua istilah yang sering kita dengarkan sama-sama, dan insya Allah kita akan head to head pada kesempatan pembelajaran hari ini. Kita akan melihat perbandingan antara dua istilah ini, antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan perkuliahan kita akan mengangkat sub CPNK yang kedua ya dari mata kuliah Mustalahul Hadis yang pertama ini, dengan tujuan bahwa mahasiswa diharapkan nantinya mampu mengklasifikasikan pembagian hadis menurut jumlah jalurnya, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Indikator penilaian, ya, kita akan berupaya agar mahasiswa dapat menjelaskan pembagian hadis menurut jumlah jalurnya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan jenis hadis mutawatir dan hadis ahad. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Sebagai pendahuluan, mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan persepsi terlebih dahulu. Kita ingat-ingat kembali pelajaran yang telah kita ambil pada pertemuan yang sebelumnya, yang mana kita menjelaskan tentang pengertian ilmu hadis dan perkembangannya sejak masa Nabi kita Muhammad SAW sampai dengan beberapa kurun setelahnya. Ya, kemarin kita menjelaskan tentang pengertian hadis, ya, dan juga kita mengangkat beberapa dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama kita yang menjadi dalil dan patokan utama ilmu riwayat yang dipergunakan oleh para ulama hadis sejak masa Nabi kita Muhammad SAW dan masa-masa berikutnya. Tadi semuanya mendengarkan ayat yang dilantunkan pada pembukaan video ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, apabila datang kepada kalian seorang fasik dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka carilah kebenaran berita tersebut. Ayat ini tentu saja menjadi landasan utama, ya, mengapa ilmu riwayat itu sangat dipentingkan dan sangat diperlukan di dalam agama kita. Dan ayat ini menjadi dalil utama tentang keberadaan ilmu hadis, ya, yang diamalkan dan diajarkan oleh para ulama kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan cross check, untuk mengecek dan melihat kebenaran sebuah berita yang sampai kepada kita. Para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber ajaran Islam memiliki cakupan yang luas dan karakteristik yang beragam. Untuk memudahkan pemahaman, maka para ulama mengklasifikasikan hadis dalam beberapa kategori berdasarkan sudut pandang yang berbeda, dan setiap pembagian tentu saja memiliki fungsi metodologis dalam memahami, mengkaji, dan menyeleksi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu kita mendapati bahwa para ulama melakukan pengklasifikasian terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melihat beberapa sudut pandang atau i'tibar. Di antaranya, yang pertama, para ulama membagi hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan kuantitas periwayatan atau jumlah jalur periwayatannya. Dan poin yang pertama inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kemudian ada juga pembagian yang lain yang dilakukan oleh ulama hadis, di mana mereka melakukan pembagian hadis-hadis Nabi SAW berdasarkan kualitas periwayatannya. Kemudian yang ketiga, ada pula pembagian hadis berdasarkan penisbatannya. Ya, dan beragam pembagian-pembagian yang lain yang dilakukan oleh para ulama hadis sejak dahulu dan terus dikembangkan sampai dengan saat ini. Nah, oleh karenanya pembagian-pembagian inilah yang perlu untuk kita fahami bersama sebagai mahasiswa program studi ilmu hadis, agar kemudian keilmuan kita ini memang dilandaskan kepada metodologi yang telah dijabarkan oleh para ulama kita sejak dahulu. Nah, kalau kita melihat klasifikasi hadis menurut jumlah jalurnya, bahwa hadis itu dapat dibagi menjadi dua bentuk apabila melihat dari sudut pandang kuantitas jumlah periwayatannya. Ya, kalau dilihat dari jumlah jalurnya, maka hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, mahasiswa sekalian, adalah hadis mutawatir. Ya. Secara bahasa, hadis mutawatir itu, kata mutawatir itu sendiri berasal dari kata kerja di dalam bahasa Arab, yaitu tawataro, yang berarti berturut-turut tanpa terputus. Jadi tawataro itu artinya sesuatu yang datang atau terjadi, sesuatu yang mengalami sebuah kejadian secara berturut-turut dan tidak terputus. Ya, itu arti daripada tawataro yang menjadi kata dasar atau masdar dari istilah mutawatir. Adapun secara istilah, maka mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tingkatan sanad dari awal hingga akhir, sehingga mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Ya, dan yang mereka jadikan dan yang mereka sampaikan itu bersumber dari panca indera, seperti pendengaran atau penglihatan. Ya. Nah, ini definisi dari hadis mutawatir yang dijelaskan oleh para ulama kita, bahwa dia adalah sebuah hadis yang di dalam periwayatannya, hadis ini diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak, oleh perawi yang sangat banyak. Ya, sehingga dari seluruh tingkatan sanad tersebut, dari awal sanad sampai dengan akhir sanad, sebagai contoh misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan dari sahabat Nabi SAW dalam jumlah yang sangat banyak, kemudian dari tingkatan sahabat tersebut diriwayatkan lagi oleh orang-orang berikutnya dalam jumlah yang banyak, kemudian dari
orang-orang yang banyak itu, datang lagi para perawi yang meriwayatkan hadis tersebut dalam jumlah yang banyak, dan begitu seterusnya. Ya, sehingga jumlah yang sangat banyak ini menjadi sebab kemustahilan mereka untuk bersepakat atas dusta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan mereka menjadikan panca indera itu sebagai sumber pengambilan riwayat tersebut. Ya, sebagai contoh misalnya ketika seorang sahabat mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti dia meriwayatkan hadis tersebut dengan menggunakan panca inderanya. Atau dia mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti dia mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menggunakan pendengaran, yaitu panca inderanya, ya, sebagai sumber periwayatan tersebut. Nah, ini adalah hadis mutawatir. Kemudian klasifikasi yang kedua, hadis menurut jumlah jalurnya adalah hadis ahad. Hadis ahad ini secara bahasa, ahad itu diambil dari kata ahadun, ya, yang menunjukkan jumlah yang sedikit atau terbatas. Ya, sedangkan secara istilah, hadis ahad itu adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis mutawatir. Ya. Jadi hadis ahad itu adalah lawan daripada hadis mutawatir apabila dilihat dari sudut pandang jumlah jalurnya atau jumlah perawi-perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Kalau hadis mutawatir tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang pada setiap tingkatan sanadnya, adapun hadis ahad maka tidak seperti itu. Jadi hadis ahad adalah hadis yang tidak mengumpulkan syarat-syarat yang terdapat di dalam hadis mutawatir. Itu berarti memang hadis mutawatir dan hadis ahad ini adalah dua bentuk periwayatan hadis yang bertolak belakang. Ya, yang berbeda, ya, dengan perbedaan yang sangat mencolok dari sisi jumlah jalur periwayatannya atau dari sisi jumlah orang-orang, para perawi, para periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, sekarang kalau kita melihat jenis-jenis hadis mutawatir, setelah tadi kita menjelaskan pengertian hadis mutawatir, ternyata hadis mutawatir itu sendiri, para mahasiswa sekalian, terbagi ke dalam dua jenis. Ya. Yang pertama, ulama menyebutnya sebagai hadis mutawatir lafzi. Ya. Hadis mutawatir lafzi ini adalah hadis yang mutawatir secara lafaz dan maknanya. Ya, saya berikan contoh misalnya, yaitu hadis larangan berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya, ini adalah hadis yang mutawatir. Termasuk ke dalam kategori yang mana? Masuk dalam kategori hadis mutawatir yang pertama, yaitu mutawatir lafzi. Artinya, ketika hadis itu mutawatir secara lafadznya, maka secara otomatis maknanya pun juga akan mutawatir. Ya, dan hadis yang kita berikan contoh ini memang banyak diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang datang setelah mereka, karena begitu pentingnya dan begitu urgennya kandungan hadis yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian jenis yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi. Nah, apa maknanya? Apa arti hadis mutawatir maknawi? Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir secara maknanya saja, tapi tidak mutawatir secara lafadznya. Nah, saya berikan contoh para mahasiswa sekalian. Sebagai contoh, hadis mengangkat tangan ketika kita berdoa. Ya. Nah, ternyata hadis ini ketika dikumpulkan, ya, hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengangkat kedua tangannya pada saat beliau berdoa, ternyata dia adalah hadis yang sangat banyak. Ya. Dan ada beberapa momen-momen di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya pada saat beliau berdoa. Ya. Nah, momen-momen itulah yang terekam oleh para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan masing-masing di antara mereka meriwayatkan hadis tersebut dari apa yang mereka lihat dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangannya.
itulah yang kemudian banyak diriwayatkan oleh para sahabat dan akhirnya menjadi hadis yang mutawatir secara maknanya namun tidak mutawatir secara lafadznya. Kemudian kalau kita melihat, nah sedangkan hadis ahad, maka hadis ahad ini juga memiliki jenis-jenis. Ya, hadis ahad itu terbagi menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama ada hadis masyhur, ada hadis aziz, dan ada hadis gharib. Ya, hadis masyhur, hadis aziz, dan gharib. Apa maknanya dari ketiga istilah ini? Kalau hadis masyhur itu berarti dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh minimal 3 orang, ya, minimal 3 orang pada tingkatan periwayatan atau tingkatan sanadnya, ya, ataupun lebih tapi tidak sampai pada derajat mutawatir. Ya, para ulama mengatakan maksimal jumlah perawi dari hadis masyhur itu adalah 9 orang. Karena kalau sudah sampai 10 orang maka itu sudah masuk kriteria hadis mutawatir. Ya. Kemudian kalau hadis aziz, maka hadis aziz ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang perawi. Ya, 2 orang perawi pada tingkatan sanadnya. Sedangkan hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Ya, pada tingkatan sanadnya, baik itu di awal sanad, di pertengahan sanad, ataupun di akhir sanad, maka hadis gharib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Nah, dan ini yang membedakan antara hadis ahad dengan hadis mutawatir. Ya, kalau dilihat hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak, adapun hadis ahad dengan pembagian ketiga jenis hadis ini, baik itu masyhur, aziz, ataupun gharib, maka semuanya tidak sampai pada derajat hadis mutawatir dari sisi jumlah perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, para mahasiswa yang dirahmati Allah SWT, sekarang kalau kita ingin melihat ya, bagaimana hadis mutawatir dan hadis ahad ini, pemetaannya ya, pemetaan hadis mutawatir dan hadis ahad ini, kita bisa melihat bahwa ya hadis mutawatir, hadis itu terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama adalah hadis mutawatir dan yang kedua adalah hadis ahad. Kemudian di bawah hadis mutawatir itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu hadis mutawatir secara lafadznya dan hadis yang mutawatir secara maknawinya. Kemudian ada juga hadis ahad yang mana ia juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah hadis ahad adalah hadis yang terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah hadis masyhur, kemudian hadis aziz, dan yang ketiga adalah hadis gharib. Nah, kalau kita melihat bagaimana tabel perbandingannya, ya para mahasiswa sekalian, nah ini dia. Kalau dilihat dari aspek pengertian, maka seperti yang tadi kita jelaskan, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanad sehingga mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis ahad tidak seperti itu, ya. Kemudian jumlah perawi pada hadis mutawatir itu sangatlah banyak dan konsisten pada semua tingkatan sanad. Ya, sedangkan hadis ahad jumlah perawinya bisa 1 orang, 2 atau beberapa orang saja. Ya, tapi tidak sampai pada jumlah yang sangat banyak seperti hadis mutawatir. Kalau dilihat dari aspek perbandingan yang lain dari sisi tingkat keyakinan, maka hadis mutawatir itu memberikan ilmu yang yakin. Ya, ilmu yang pasti. Ya, sebagaimana Al-Qur'an memberikan ilmu yakin. Nah, sedangkan hadis ahad, maka hadis ahad ini memberikan ilmu yang dhanni. Ya, namun yang dimaksud dengan dhanni di sini adalah bukan persangkaan, tapi yang dimaksud adalah dugaan yang kuat. Ya. Kalau dilihat tadi kita sudah jelaskan juga dari sisi aspek perbandingan pembagiannya, maka hadis mutawatir terbagi menjadi 2, ada mutawatir lafzi dan ada mutawatir maknawi. Sedangkan hadis ahad itu terbagi 3, yaitu hadis masyhur, aziz, dan gharib. Adapun dari sisi kekuatan hujah, ya, maka hadis mutawatir ini sangat kuat dan tidak perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap perawi-perawinya. Bahkan ketika ulama telah menghukumi sebagai hadis mutawatir, maka ini sudah langsung diterima. Berbeda dengan hadis ahad. Ya, hadis ahad ya dia diterima apabila dijalankan syarat-syarat kesahihan daripada hadis tersebut. Ya, dan contoh
Seperti hadis yang tadi kita sampaikan, hadis larangan berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW untuk contoh hadis mutawatir. Sedangkan untuk hadis ahad sebagai contoh adalah hadis innamal a'malu binniyat, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang masuk dalam kategori hadis ahad. Nah, para mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini akhir daripada video pembelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan refleksi bagi kita semuanya bahwa memahami perbedaan hadis mutawatir dan ahad ya akan mengajarkan kita pentingnya kehati-hatian dalam menerima ajaran agama. Hadis mutawatir memberi keyakinan penuh karena diriwayatkan oleh banyak orang, sementara hadis ahad menuntut kajian dan verifikasi lebih mendalam lagi. Dari keduanya kita belajar bahwa menjaga kemurnian agama bukan hanya soal semangat tapi juga ilmu dan amanah. Memahami hadis mutawatir dan hadis ahad bukan hanya soal klasifikasi ilmiah tapi juga cermin dari sikap moderat dalam beragama. Hadis mutawatir mengajarkan pentingnya kepastian dalam hal-hal pokok, sementara hadis ahad menunjukkan perlunya kehati-hatian dan tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan hukum. Ya, dari sini kita belajar bahwa moderasi beragama menuntut keseimbangan antara keyakinan yang teguh dan sikap ilmiah yang terbuka. Ya, Islam mengajarkan kita untuk tegas pada hal-hal yang pokok, yang prinsipil, namun juga kita diperintahkan untuk bijak dalam menerima perbedaan yang ada. Para mahasiswa yang dirahmati Allah SWT, sebagai penutup, silahkan semuanya mengcopy link yang sudah kita tampilkan di sini. Ini link Google Form-nya untuk mengerjakan tugas-tugas dan kuis yang telah kita siapkan. Dan persiapkan juga salah satu di antara tugas yang diselesaikan adalah untuk membuat resume dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan semoga semuanya bisa mengambil ilmu yang terbaik dan termasuk menjadi orang-orang yang alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik dari perkataan tersebut. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.